Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kurang semangat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh datang di tempat ini. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
syukur Tuhan, Kau yang ku sembah Tuhan, Kau yang kami agungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kami naikkan syukur kami Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Yesus. Kami agungkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Kau telah menghantarkan kami sampai di tempat ini Tuhan. Kau mempertemukan kami satu sama lain untuk beribadah kepadamu Yesus. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah urapan kuasa-Mu turun atas kami ya Tuhan. Kau akan memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Berkati kami pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Kurang semangat, ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan sorak-sorai kita yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dengan semangat dan sukacita buat Allah kita. Mari tepuk tangan kita. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang aku lihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama
berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Masih sanggup bersorak-sorai? Amin. Kita akan naikkan pujian kita akan tetap bersorak-sorai dengan segenap hati kita bagi Allah. Haleluya Yesus. Kita akan tetap naikkan setiap penyembahan-penyembahan kita. Kita berikan segenap hati kita untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus sumber perlindungan kita, penghiburan bagi kita. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan iman dalam hati kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Amin Tuhan. Setiap hari kami mau memuji-Mu Yesus, memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghiburku Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat
ajaib bagi kami Tuhan. Penghiburan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu bagi kami Yesus. Kami percaya Engkau setia bagi kami Yesus. Kau menara kekuatan bagi kami Yesus. Kau sumber segalanya bagi kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Naikkan suara kita. Mari menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Berikan hati kita hati yang haus, hati yang rindu akan curahan kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Curahkan roh-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersorak-sorak bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Untuk curahan kuasa-Mu, curahan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu diturunkan bagi kami Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kami mau menyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada janji yang dapat kami terima selain janji Tuhan yang luar biasa. Janji yang terbaik. Terima kasih hari ini kami juga ada karena kebaikan Tuhan. Janji penyertaan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah berdiri di hadirat-Mu, yang merindukan Engkau bersekutu hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk rangkaian ibadah kami. Dan terima kasih juga kesempatan hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Sebenarnya urapi kami, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, supaya firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami, sehingga hidup kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan dengan baik renungan hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya, puji Tuhan kalau luar biasa. Hari ini saya bersyukur bisa berdiri
bukan karena kuat dan gagah ya Bapak Ibu, diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan dengan waktu singkat, semoga bisa berjalan dengan baik karena ibadah kita masa pembatasan kegiatan masyarakat kurang lebih 1 jam. Jadi PSBB sudah diganti nama menjadi PPKM ya. Jadi ada pergantian. Jadi Bapak Ibu pakai masker itu memang protokol kesehatan. Walaupun kurang nyaman. Ya. Saya pakai masker beruap kacamatanya Bapak Ibu ya. Tapi untuk sementara saya lepas dulu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita sedikit berbeda. Saya membawa tema ini atau judul ini sekali saja ya. Penderitaan dan pemeliharaan Allah. Jadi kita bicara penderitaan sekali-sekali ya. Gak apa-apa Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu mungkin tidak sedang menderita, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan ya. Tapi suatu saat Bapak Ibu mengalami penderitaan, mungkin ingatlah renungan hari ini. Nah, puji Tuhan ya, supaya tidak kecewa kepada Tuhan. Bahkan tidak kecewa kepada sesama kita Bapak Ibu ya. Pembelajaran ini diambil dari Kejadian 45. Sebenarnya rangkaian dari kehidupan Yusuf Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu boleh baca di rumah. Ini rangkaian renungan ini dari peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Jadi gak jauh dari sana Bapak Ibu ya. Itu sebabnya judulnya penderitaan dan pemeliharaan Allah. Nah Bapak Ibu langsung saja kita baca dulu ayatnya di dalam Kejadian 45 ayat 5. Saya ambil ayat ini saja dulu. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini kata-kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang merasakan ketakutan. Mereka diingatkan bahwa mereka sudah berdosa besar. Mereka tidak memberi ampun kepada jeritan-jeritan yang kalau ngebayangin gitu ya. Pasti Yusuf menjerit minta ampun. Dan Alkitab mencatat mereka tidak memberi ampun kepada permohonan adiknya. Ya untung gak sampai dibunuh. Memang rencananya dibunuh. Gitu ya. Tapi dimasukkan di sumur. Nah, ya nggak tahu prosesnya Bapak Ibu baca. Tapi saya ngebayang dia kan Alkitab mencatat tidak diberi ampun. Berarti memang minta ampun. Jangan ampun. Jadi, tapi dia katakan ayat ini Bapak Ibu. Jadi dia menderita lalu dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Nah, setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi di dalam Kejadian 1 ayat 1 Bapak Ibu bisa baca nanti. Tuhan tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Nah sebaliknya ia terus terlibat di dalam kehidupan umatnya sampai sekarang. Dan di dalam pemeliharaan ciptaannya. Allah bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat jam. Lalu dia membuat bumi ini. Bukan seperti itu ya. Pembuat jam dengan pembuat bumi. Dia kalau jam udah jadi dibiarkan ya. Dijual baru berjalan sendiri. Tapi beda dengan Tuhan kita. Alkitab sudah mencatat itu. Dia menyertai terus. Bahkan di kitab Wahyu sampai akhir zaman. Dia tidak membiarkannya sendiri Bapak Ibu. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih. Yang senantiasa memelihara ciptaannya. Saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi perhatian Allah yang terus menerus atas kita itu disebut sebagai pemeliharaan Allah. Jadi terus menerus atas ciptaannya. Jadi saya juga percaya bahwa saya diciptakan, dipelihara terus menerus oleh Tuhan. Nah perhatian inilah yang secara terus menerus kepada kita, kepada umatnya Bapak Ibu disebut sebagai doktrin pemeliharaan Allah. Jadi ini memang bagian dari pengajaran.
walaupun di sana mesti hati-hati. Saya tidak akan mengajarkan yang begitu rinci karena memang konteksnya kita kepada penderitaan dan pemeliharaan Allah ya. Jadi doktrin pemeliharaan Allah ini bukan abstrak ya Bapak Ibu ya. Nah, kita melihat dulu aspek-aspek pemeliharaan Allah di dalam Alkitab. Setidaknya ada 3 Bapak Ibu. Aspek pemeliharaan Allah. Setidaknya ada 3 saya temukan dan memang dicatat juga beberapa penulis demikian. Jadi nanti Bapak Ibu lihat dan sinkronkan di Alkitab. Yang pertama pasti pelestarian. Dengan kuasa Tuhan Allah melestarikan dunia yang diciptakannya sampai hari ini. Nah, pengakuan Daud dalam Mazmur 36 ayat 7 dikatakan demikian. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan engkau selamatkan. Jadi Daud mengakui itu Bapak Ibu ya. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa baca. Jadi manusia dan hewan kau selamatkan. Saya juga teringat dengan Nabi Nuh ya. Ya, Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya gitu ya, mereka diselamatkan Bapak Ibu, termasuk hewan-hewan. Itu yang pertama. Aspek yang kedua, penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakan ini, tapi Dia menyediakan seluruh kebutuhan. Bapak Ibu hari ini mengalami kekurangan. Kalau yang mengalami kekurangan, aku lagi kekurangan dalam hati saja dulu. Tapi kalau jujur enggak apa-apa. Bapak Ibu sedang mengalami kekurangan hari ini? Gak ada. Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Berarti memang Allah kita Allah yang benar. Kita dipelihara sampai hari ini. Disediakan ya. Makanan di rumah ada ya. Sekarang kita di kota pakai rice cooker. Ya, enggak perlu doa Bapak kami, nasinya udah dimasak, sudah ada ya. Iya kan? Ya Pak Hadiah. Iya, itu penyediaan Tuhan. Tuhan sediakan segala sesuatu kebutuhan kita. Walaupun terkadang kita mengalami masalah kekurangan Bapak Ibu. Tapi saya percaya tidak selamanya kita kekurangan. Ya. Itu yang kedua, aspek yang kedua dari pemeliharaan Allah. Jadi Allah kita itu bukan hanya sekedar melestarikan bumi ini yang diciptakannya Bapak Ibu, tetapi Ia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Memang sih ladang-ladang sudah hampir berkurang ya, dipenuhi dengan bangunan-bangunan. Kata pemerintah dari sisi ekonomi, politik, ketahanan pangan. Jadi kalau ladang-ladangnya sudah dirubah jadi gedung, ketahanan pangannya ya mengkhawatirkan. Jadi nggak mungkin makan gedung, kira-kira begitu ya. Jadi makanya dibuka lahan-lahan baru. Nah, gitu. Jadi untuk menyediakan bahan pangan di Indonesia. Nah, Allah pun demikian, Dia memelihara kita dengan berbagai cara. Itu yang kedua. Yang ketiga itu pemerintahan. Nah, aspek ini sangat erat berhubungan dengan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Kenapa? Karena memang Allah yang memerintah atas hidup kita. Itu harus kita imani. Kalau enggak mungkin kita juga ada di sini. Menurut saya ya. Tapi Alkitab jelas mencatat itu. Nah, di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Allah juga memerintah dunia ini. Karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendaknya yang mengizinkan dan pengawasannya. Jadi menurut kehendaknya yang mengizinkan. Jadi enggak semerta-merta kita harus sebut sebagai kehendak Tuhan semuanya, tapi yang mengizinkan. Nah, kadang-kadang Tuhan juga turun tangan langsung melaksanakan maksud penebusannya atas hidup kita Bapak Ibu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa sekalipun demikian, hingga Allah menyelesaikan sejarah dalam dunia ini Bapak Ibu, Tuhan telah membatasi kuasa dan kepemimpinannya atas dunia ini. Nanti kita belajar bersama-sama di rumah masing-masing ya. Bahwa sebenarnya kekuasaan di dunia ini Alkitab mengatakan ada di tangan iblis. Ya, bagian lain disebut sebagai ilah zaman ini Bapak Ibu. Di 2 Korintus 4 ayat 4 nanti bisa dibaca. Dan menjalankan penguasaan yang cukup besar pada zaman yang jahat ini Bapak Ibu.
Jadi dunia ini tempat kita orang percaya ada itu memang dunia yang sudah dikuasai oleh yang jahat. Benar ya? Iya. Dengan kata lain, dunia yang kini kita tinggali ini tidak tunduk dalam kuasa pengaturan Allah. Ada pemberontakan Bapak Ibu. Ini aspek pemerintahan ini mesti kita pahami. Bahwa memang Allah masih memerintah kita. Walaupun tanpa kita sadari. Ada pemerintah yang lain, ya penghulu-penghulu di udara. Yang memang mencoba menguasai kita orang percaya. Memang dunia ini sudah penuh dengan pemberontakan. Tapi kita sebagai orang percaya harus menggaraminya, ya kan? Mengubahnya menjadi tidak penuh dengan pemberontakan. Dan Tuhan akan menolong kita Bapak Ibu. Perbudak oleh iblis. Nah, bagaimana dengan keadaan kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah menyadari bahwa memang dunia ini diperbudak oleh iblis dengan ilah zaman ini Bapak Ibu? Bagaimana dengan penderitaan manusia? Pernyataan Alkitab menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah bukan sebuah doktrin yang abstrak. Nah, tetapi berlaku kehidupan sehari-hari di dalam dunia yang jahat dan berdosa. Jadi pemeliharaan Allah itu bukan, saya bilang tadi di awal, bukan doktrin yang abstrak Bapak Ibu. Ini berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memang kalau Bapak Ibu bersaksi di depan ini bahwa memang Allah kita baik, ya kan? Semua baik, semua baik. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya berdiri juga karena pemeliharaan Allah dalam hidup saya. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami adalah setiap orang mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Bu Natali pernah mengalami penderitaan? Saya sebut namanya, ya enggak apa-apa karena saya kenal beliau. Iya. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami penderitaan? Itu sebenarnya setiap orang mengalami atau pernah mengalami penderitaan dalam hidupnya Bapak Ibu. Yang muncul adalah ketika kita mengalami penderitaan mungkin terlalu berat, tidak kuat, sehingga ada rasa kekecewaan. Lalu ada pertanyaan, mengapa? Mengapa? Aku kan sudah melayani Tuhan. Aku sudah rajin memberi persepuluhan. Yang memberi persepuluhan. Aku sudah memberi persembahan. Aku sudah berdoa. Mengapa? Nah, ya kan? Saya jadi teringat lagi. Tadi pagi sudah disampaikan. Peristiwa kemarin. Dunia penerbangan di negara kita sedang berduka Bapak Ibu. Ada 62 orang yang mungkin kita belum tahu jawabannya. Mungkin siang ini Bapak Ibu yang sudah dengar. Gimana update terbaru dari nomor penerbangan SJ 182 ya, Sriwijaya. Di sana ada 62 orang, 12 kru, 40 penumpang. Ada bayi 3 orang katanya saya dengar Bapak Ibu. Ini penderitaan. Di Kompas hari ini diceritakan ada seorang suami bahwa 13.35 kalau tidak salah, istrinya masih baru nelpon. Beritahukan kepada suami bahwa penerbangan agak terlambat. Lalu pesawat hilang kontak pukul 14. Lalu diperkirakan jatuh di Kepulauan Seribu Bapak Ibu. Bagi saya ini penderitaan. Lalu ketika kita dunia media di Indonesia ya, media di Indonesia atau kita semua bertanya, mungkin keluarga bertanya. Kita ya memang berduka ya. Tidak diinginkan, tapi mengapa? Bapak Ibu yang menjawab ya. Mengapa saya sakit? Nah, itu yang perlu kita pahami yang pertama. Yang kedua mengenai penderitaan ini Bapak Ibu. Allah mengizinkan manusia mengalami penderitaan akibat dosa yang masuk ke dalam dunia melalui kejatuhan Adam dan Hawa. Ya kan? Itu di sekolah Alkitab. Dan mungkin kita sudah diajarkan ini. Dosa awal itu ya, Adam dan Hawa jatuh. Karena memakan buah itu yang memang hakikatnya ketidaktaatan itu ya. Dosa itu sudah masuk. Itu sebabnya rangkaian-rangkaian peristiwa ini pada akhirnya nanti kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita Bapak.
Saya berikan contoh Yusuf. Jadi Allah mengizinkan manusia mengalami penderitaan akibat dosa yang masuk ke dalam dunia ini. Saya berikan contoh Yusuf karena memang ayatnya pun bacaan kita tentang kisah Yusuf. Yusuf banyak menderita, Bapak Ibu tahu ya, akibat iri hati dan kekejaman saudara-saudaranya, saudara kandung. Ia dijual sebagai budak dan menjadi budak Potifar di Mesir. Nanti baca di Kejadian 37. Ia menderita Bapak Ibu. Ia anak yang baik, yang diberikan penglihatan-penglihatan, ya kan? Nah, sekalipun Yusuf hidup dengan takut akan Allah di Mesir, ia juga secara tidak adil dituduh melakukan kebejatan. Nah, Bapak Ibu tahu cerita ini ya, saya hanya mengungkitnya saja. Dituduh melakukan kebejatan kepada istri Potifar. Lalu suaminya memenjarakan dia, Bapak Ibu, selama 2 tahun lebih. Dia mengasihi Tuhan, tapi di penjara. Tapi Tuhan mengizinkan. Allah dapat mengizinkan penderitaan karena perbuatan-perbuatan jahat sesama kita, sesama manusia. Sekalipun Allah dapat mengatasi perbuatan-perbuatan itu supaya melaksanakan kehendaknya sebenarnya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan kesaksian Yusuf ini, saya baca sekali lagi kepada kita semua, dikatakan begini, berdasarkan kesaksian Yusuf ini Bapak Ibu. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Di dalam kisah-kisah ini Bapak Ibu kalau dibaca, saudara-saudaranya teringat perbuatan kejam mereka kepada adiknya Yusuf. Ketika Yusuf sudah menyingkapkan siapa dirinya di hadapan mereka. Mereka penuh dengan ketakutan. Lalu mereka, ini karena dosa kita. Bukankah dia dulu minta ampun kepada kita. Tapi gak diampuni. Ketika mereka sudah terjadi ketemu di Mesir. Baru mereka mengaku segala dosa mereka. Mereka menyadari bahwa itu dosa besar. Meskipun Yusuf sudah minta ampun. Mungkin berteriak-teriak. Luar biasa. Kalau didramakan luar biasa. Tapi berdasarkan kesaksian Yusuf ini dikatakan di situ bahwa Allah bekerja melalui dosa saudara-saudaranya Bapak Ibu. Meskipun dia menderita. Untuk apa? Untuk memelihara hidupnya dan juga bangsanya, saudara-saudaranya. Yakub lalu dibawa ke Mesir. Luar biasa Bapak Ibu. Saya di posisi ini mungkin bertanya, sanggupkah saya seperti ini? Tapi itulah yang terjadi di Alkitab, menjadi contoh bagi kita. Walaupun kita takut sama Tuhan, melayani Tuhan dengan baik, tapi jangan pernah kecewa ketika ada penderitaan datang dalam hidup kita. Tidak ada Tuhan. Ya, memang bisa terjadi Bapak Ibu. Tapi melalui renungan kita hari ini diingatkan kembali. Kuatkan, teguhkanlah hati kita semua, amin ya. Ketika kita dalam pemeliharaan Allah yang kita yakini akan menolong kita terus, tapi kita suatu saat diizinkan masuk dalam penderitaan. Jangan pernah kecewa. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua. Kesaksian Yusuf luar biasa. Kesaksian Bapak Ibu bagaimana? Saya juga bagaimana? Yang ketiga, bukan saja kita menderita karena akibat dosa orang lain. Kita juga mengalami penderitaan sebagai akibat perbuatan dosa kita Bapak Ibu. Kesalahan kita, dosa kita, kesalahan kita. Adakah dosa yang tidak diampuni Tuhan? Enggak ada. Selain di Alkitab dosa yang menghujat Roh Kudus ya. Semua bisa diampuni. Tapi kadang dosa itu bisa membuat kita menderita. Kesalahan itu bisa membuat kita menderita Bapak Ibu. Bisa menderita. Contohnya apa? Ya dosa kemarahan yang ada di hati kita. Yang sampai menimbulkan akar pahit. Kita jengkel, ya kan? Ya, itu akibatnya kita menderita. Minimal damai sejahtera hilang, bablas. Nah ya, Bapak Ibu pernah mengalaminya kan? Bagaimana? Bu Olvin pernah mengalaminya? Damai sejahtera hilang. Kadang-kadang ada kemarahan dalam hati kita.
manusiawi. Tapi kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Ya, begitu ya. Tapi ketika nanti sampai udah mau matahari terbenam saya nggak marah lagi. Sepanjang itu kita kehilangan damai sejahtera. Baru dosa apa lagi yang membuat kita bisa menderita, yang memang bisa kita lakukan sendiri karena kesalahan kita. Dosa keserakahan. Memang ya dosa keserakahan itu membuat beberapa orang bisa dipenjara ya. Secara politik ya bisa dipenjara ya. Dalam organisasi kadang-kadang muncul keserakahan Bapak Ibu. Itu bisa membuat kita menderita. Persaingan, kedengkian, iri hati, cemburu. Itu bisa mendatangkan dosa kalau kita biarkan karena diri kita sendiri Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Yang keempat, penderitaan juga terjadi di dunia ini karena iblis, ilah zaman ini Bapak Ibu. Ilah zaman ini bisa membuat kita menderita. Kadang-kadang HP kita menjadi berhala ya. Sakit mata, sakit kepala. Iya kan, kita menderita. HP bisa menjadi ilah zaman. Kekayaan kita bisa menjadi ilah zaman ini Bapak Ibu. Bisa dipakai kuasa gelap. Karena memang jelas tertulis akar dari segala kejahatan adalah cinta uang bukan uangnya. Itu menjadi ilah zaman. Walaupun dengan uang kita bisa membina persahabatan dengan dunia luar. Nah, jadi penderitaan juga terjadi di dunia karena iblis, ilah zaman ini diizinkan melakukan pekerjaannya dengan membutakan pikiran orang percaya sekalipun untuk menguasai hidup mereka Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca di dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Lalu saya juga baca di Efesus 2 juga ada ayat 1 sampai 3. Karena saya mau cepat Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan bahwa Allah mengizinkan penderitaan, itu berarti tidak berarti bahwa Allah menyebabkan semua kejahatan, Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti kita yang kita alami kejahatan yang terjadi itu karena memang Tuhan yang melakukan, bukan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah mengizinkan penderitaan, itu tidak berarti bahwa Allah memang menyebabkan semua kejahatan yang terjadi yang kita alami di dunia ini Bapak Ibu. Harus kita koreksi, harus kita hati-hati. Dia secara pribadi menetapkan semua tragedi dalam kehidupan kita ini, bukan. Jadi bukan berarti dia yang menetapkan semua tragedi yang terjadi. Pesawat penerbangan SJ182 itu jatuh, bukan berarti itu ditetapkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Tapi sebagai orang percaya itu diizinkan oleh Tuhan. Gak tahu maksudnya apa. Tapi yang pasti akhirnya adalah dia akan membuktikan pemeliharaan Allah itu ada di sana. Nah, keluarga saudara-saudara kita yang sedang berduka. Kadang gak masuk akal Bapak Ibu. Puji Tuhan kita hari ini tidak mengalami apa yang mereka alami. Tapi kita wajib juga berdoa kan begitu ya. Nah, jadi tragedi seperti yang terjadi hari Sabtu bukan berarti siapa yang menyebabkan. Nah, dalam pandangan kalau doktrin ini pemeliharaan Allah itu diizinkan oleh Allah kita. Diizinkan Bapak Ibu. Allah tidak pernah menyebabkan kejahatan atau ketidaksalehan. Tidak pernah. Yakobus mencatat ini Bapak Ibu. Sekalipun demikian kadang-kadang Tuhan mengizinkannya terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mengizinkan suami istri bertengkar. Tidak pernah membiarkan atau menyuruh bertengkar, enggak. Tapi kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan perceraian terjadi di rumah tangga. Dan memang banyak perceraian terjadi. Tuhan bisa enggak itu tidak terjadi perceraian? Bisa. Kalau menurut kedaulatan Tuhan. Tapi yang berkuasa di dunia yang jahat ini bukan, sudah dibilang dari awal. Sudah ada penguasa ilah zaman ini. Tuhan izinkan proses penderitaan terjadi dalam hidup kita, sebenarnya begitu. Mohon maaf kalau Bapak Ibu sakit, bukan berarti itu kehendak Tuhan, amin ya. Tapi memang karena diizinkan Tuhan juga. Di dalamnya saya tahu, saya juga pernah sakit. Tuhan berikan aku kekuatan, ya berikan aku kesembuhan. Akhirnya saya berharap kepada Tuhan. Nah, ketika apa yang saya ucapkan, saya harapkan
Tuhan buka jalan lalu saya sembuh, saya menyaksikan bahwa dia pemelihara hidupku. Demikian seharusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini mungkin tidak banyak menegur kita, mungkin. Tapi saya percaya semua kita mengalami penderitaan. Dan semua kita juga mengalami yang namanya pemeliharaan Allah. Amin ya. Semua Bapak Ibu. Lalu apa hubungannya kita dengan pemeliharaan Allah, dengan penderitaan yang ada lalu kita dipelihara oleh Tuhan, Bapak Ibu. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memang menderita, baik karena kesalahan orang, karena kesalahan sendiri. Ya kan? Jadi terkadang kesalahan kita itu bisa juga membuat orang lain menderita. Iya kan? Terkadang kesalahan kita itu juga bisa membuat orang lain menderita, Bapak Ibu. Contoh kecil ada di Alkitab Yunus. Beliau bersalah. Nabi Allah ini bersalah, Bapak Ibu. Tidak mau taat. Orang-orang yang bersama dengan dia dalam pelariannya menderita, Bapak Ibu ya. Dan itu ada ya, bukan hanya diajarkan di sekolah minggu. Apakah kita pernah membuat orang lain menderita karena kesalahan kita? Saya tidak tahu. Tapi jelas kita bisa saja membuat orang lain juga menderita karena kesalahan kita. Lalu apakah Tuhan tidak memelihara kita? Amin, dipelihara Bapak Ibu. Lalu apa hubungannya dengan ini, dengan hubungan ini dengan pemeliharaan Allah dalam hidup kita? Nah, supaya kita dapat mengalami pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa kita mempunyai beberapa tanggung jawab. Hari ini saya sebutkan 4 di akhir renungan kita hari ini. Jadi kita mempunyai beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah secara pribadi bisa, secara korporat bisa, tapi ini mengacu kepada tanggung jawab kita secara pribadi yang bisa kita lakukan secara pribadi. Yang pertama adalah kita harus taat kepada Allah dan kehendaknya yang telah dinyatakan. Kalau di sini tetap saya ambil contohnya Yusuf. Karena ia menghormati Allah, karena Yusuf sangat menghormati Tuhan dengan hidupnya yang taat. Nanti Bapak Ibu baca, dia berhasil. Dia berhasil, karena itulah Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil. Orang Mesir diberkati Tuhan karena kehidupan ketaatan Yusuf. Diingatkan kembali kepada kita. Karena ia menghormati Allah dengan hidupnya yang taat, maka Allah juga menghormati dia dan menyertainya. Dia buat segala sesuatu yang dilakukannya berhasil, Bapak Ibu. Ini pemeliharaan Allah yang nyata. Kenapa Alkitab mencatat? Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu pasti sudah melakukannya dan mengalaminya. Yang kedua, ini tanggung jawab kita yang kedua. Kita harus senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kehidupan kita sementara melayani Dia dan juga melayani sesama kita di dalam namanya. Jadi kita harus senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, mengungkit kembali pemahaman Bapak Ibu atau iman Bapak Ibu. Apa kehendak Allah dalam kehidupan kita? Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu? Yang selalu saya ingat sekarang adalah tujuannya dalam hidup saya adalah supaya saya mempermuliakan Dia. Walaupun saya bisa menggambarkan tujuan Tuhan kepada kita, mungkin ada beberapa. Tapi yang pasti yang selalu saya ingat bahwa tujuan Tuhan dalam hidup saya, kehendaknya adalah supaya saya mempermuliakan Dia. Berlaku untuk Bapak Ibu. Lalu kita melayani sesama kita. Di dalam Alkitab disebut sebagai perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu melayani sesama kita perbuatan baik. Yang ketiga, ayat keempat, tanggung jawab kita. Yang ketiga ya. Kita harus mengasihi Allah dan tunduk kepadanya dengan iman kepada Kristus. Jikalau kita ingin Ia mendatangkan kebaikan bagi kita dalam segala sesuatu. Jadi kita harus mengasihi Allah dan tunduk kepadanya dengan iman. Dengan iman. Jadi harus dengan iman Bapak Ibu.
Tanpa iman kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dan akan sanggup mengasihi Tuhan kalau disertai dengan iman. Tanpa iman itu hanya ucapan yang mungkin abstrak Bapak Ibu ya. Yang ketiga itu. Tanggung jawab kita yang keempat adalah kita harus senantiasa berseru kepadanya di dalam doa dan iman yang tekun. Saya percaya hari ini Bapak Ibu juga sudah bergumul dalam doa-doa. Mau berangkat ke sini juga harus berdoa ya. Mau makan berdoa ya. Saya percaya Bapak Ibu sudah melakukannya. Tapi tetaplah itu lakukan dengan tekun. Melalui doa dan kepercayaan Bapak Ibu, kita mengalami damai sejahtera Allah. Amin. Ya, melalui doa dan kepercayaan kita, ketika kita berdoa, kita itu mengalami damai sejahtera Allah. Alkitab jelas mencatatnya Bapak Ibu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka dikatakan di sana ayat yang ke-7 di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 itu ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita berdoa Bapak Ibu tidak sia-sia. Saya percaya sebagai orang yang beriman, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh ada damai dalam hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita menderita, berdoalah. Ya, saya juga melakukannya dan memang belum sesempurna yang seharusnya. Tapi merasakan ketika kita berdoa, Tuhan tolong aku dengan damai. Kiranya renungan kita hari ini bisa memberkati kita, bisa mengingatkan kita Bapak Ibu. Yakinlah tidak ada kata yang bisa mengungkapkan bagaimana baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu punya kata-kata atau kalimat untuk menceritakan bahwa Tuhan itu memelihara kita dari kecil sampai sekarang, Bapak Ibu boleh susun sendiri. Tapi yang pasti Alkitab sudah mencatat bahwa Dia memelihara hidup kita sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Semua yang dilakukan Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu. Semua baik dari semula. Dari semula. Ada lagu, kita akan nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Mari pemain musik rekan-rekan, kita akan mengakhiri renungan ini. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, baik adanya. Tuhan memelihara hidupku hari ini, semua baik. Haleluya. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita dengan hati yang tulus menyanyikan lagu ini. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanmu yang berwarna
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah biarkan kami seorang diri, tetapi Engkau Allah yang selalu menolong dan menopang kami. Terima kasih buat kebenaran firman yang boleh memberikan kepada kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu ini akan terus berkarya, berbicara di dalam setiap hati kami. Dan pujiankan nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Pendeta Bonar yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Ada penderitaan mungkin, tetapi saudara-saudara, penderitaan dan pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan itu seimbang. Tuhan tidak pernah biarkan, dan Tuhan selalu akan menolong dan menopang kita. Semuanya berada di bawah kedaulatan Tuhan, ya. Dan Tuhan pasti akan nyatakan kuasa-Nya buat kita semua. Mari kita akan bangun kehidupan kita untuk semakin lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Taat kepada Tuhan, tunduk kepada Allah, dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan memberikan yang terbaik, kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara baru pertama kali hadir. Ada di antara saudara baru pertama kali hadir? Angkat tangan. Ada? Silakan berdiri. Mari silakan berdiri. Ayo silakan berdiri. Ya, kami menyambut dua saudara-saudara kita, ada tiga saudara kita Tuhan datang. Ya, kami senang bisa kehadiran saudara-saudara semua. Dan kalau ada kesempatan kembali bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam ibadah-ibadah setiap hari Minggu, ibadah yang pertama jam 8, ibadah yang kedua jam 10 pagi. Puji nama Tuhan dan berkati. Pengumuman yang kedua, saudara-saudara, untuk kaum wanita, kaum pria, ibadah komisi dan KKA, kita akan kembali mulai di minggu depan. Kita memasuki minggu yang ketiga, ya, minggu ketiga. Jadi kaum wanita, Selasa ini sudah ada ibadah, Selasa jam 12 siang, kaum pria Rabu ini jam 6 sore. Untuk KKA sudah dimulai kembali karena kita sudah memasuki minggu yang ketiga. Jadi saudara-saudara, harap saudara akan mengingatnya, dan saudara-saudara mari kita akan terus bertekun di dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk anak-anak sekolah minggu sebentar akan dibagikan parsel sekolah minggu. Ya, harap anak-anak sekolah minggu akan tinggal terlebih dahulu karena sekolah minggu masih ibadah online. Ya, nggak tahu sampai kapan ibadah online-nya, tetapi saya berterima kasih kepada para orang tua yang sudah mendampingi anak-anak. Nah, saudara-saudara, penting sekali buat para orang tua mendampingi anak-anak dalam mereka beribadah. Dan puji nama Tuhan, mereka juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, mereka juga boleh terus senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Tolong saudara-saudara, para orang tua akan terus mendampingi anak-anaknya di dalam ibadah online. Puji nama Tuhan. Itu saja pengumumannya, dan saudara perlu doakan ya buat keluarga yang ditinggalkan, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Theo untuk Kahu dalam usia yang ke-78 tahun. Nah, saudara-saudara, kita doakan buat keluarga yang ditinggalkan. Ya, Theo-nya sudah senang, tapi ada anak-anak, cucu dan menantu dan semua ada yang tolong. Kita doakan agar Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sebentar panitia Natal akan berkumpul ya untuk mengadakan evaluasi dan pembubaran panitia. Terima kasih buat semua saudara-saudara yang sudah memberi baik secara materi maupun doa-doa sehingga acara Natal kita sudah berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa buat persembahan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah diberkati melalui pujian, penyembahan dan kebenaran firman yang kami dengar, yang boleh memberkati kami, menguatkan kami. Dan inilah bagian dari ibadah kami ya Tuhan.
Kami mau memberikan yang terbaik buat pekerjaan ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bersama jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ketika mereka memberi ada kekurangan Tuhan secara materi dalam kehidupan mereka, tapi kami percaya ketika mereka memberi dengan iman apa yang mereka sudah berikan Tuhan, Tuhan yang akan balas dengan berlipat kali ganda. Bahkan Tuhan akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang hari-hari yang mereka lalui. Berkat Allah akan dicurahkan di atas setiap pekerjaan mereka bersama pencarian mereka. Tuhan yang akan memberkati. Dan saat ini kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah sama-sama.
hari ini apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, mari pandang kepada Tuhan Yesus, Allah yang begitu baik, Allah yang tidak pernah biarkan kita, tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang sanggup membeban setiap hati yang terluka. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia Allah yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Di dalam saatnya Tuhan akan nyatakan kuasa yang dahsyat. Mari kita akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan kita akan pandang kepada Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, katakan dengan iman di hadapan Tuhan, apapun yang sedang terjadi, Tuhan Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang sanggup. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia sanggup, amin, haleluya Yesus. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalibkan, bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan.
pusatkan hatimu pikiranmu. Ia ingin memberkati engkau, ia ingin mengurapi engkau, bahkan ia ingin memimpin engkau memasuki minggu yang baru bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Imataka hamba ya sikira, umala hamba ya santaka, umara sikala batana. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah siang hari ini, karena Engkau sudah beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kita muliakan, kita sembah, kita sanjung bersama-sama dalam satu nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Ulanglah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah diperteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi dan Engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama mereka doa Bapa kami yang ada di surga, diuruskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.